Pendidikan Mandailing Natal kembali menjadi sorotan publik, kali ini menjadi sejarah baru, kepala sekolah beserta guru-gurunya berjamaah tidak masuk sekolah atau bolos. Tambangan Jae, Mandailing Natal, Azura MTV. Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Beredar video milik warga masyarakat dan telah menjadi viral yang diunggah di salah satu media sosial Facebook, bahwa di SDN 180 Tambangan Jae Kecamatan Tambangan tidak terjadi proses belajar mengajar, atau yang akrab disebut tidak ada guru yang datang mengajar, sehingga murid-murid terlantar, bak seperti ayam kehilangan induk. Akhirnya satu persatu siswa pulang ke rumah masing-masing, pada jam 9 waktu Indonesia Barat pagi hari. Kejadian ini di hari Jumat tanggal 11 Oktober tahun 2024. Masyarakat setempat yang peduli pada pendidikan menelusuri kejadian langka ini. Mereka mendatangi sekolah tersebut yang tak jauh dari pemukiman warga. Memang benar guru-guru tak ada yang masuk, wajar saja anak-anak itu pulang. Sebelumnya warga yang peduli pada pendidikan itu mendatangi siswa-siswi SDN 180 Tambangan Jae untuk memastikan, kenapa mereka cepat pulang sekolah. Atas kejadian yang langka ini masyarakat Tambangan Jae pada gerah dan marah, seakan muka mereka tertampar, bak seperti ular tidur yang dibangunkan. Mereka berharap anak-anak mereka bisa membaca, menulis, dan berhitung, namun itu hanyalah mimpi atau akan kandas apabila kondisi ini dibiarkan terus-menerus terjadi. Nah, oleh sebab itu para warga bermusyawarah, mereka akhirnya mengadukan kondisi langka ini pada Dinas Pendidikan Mandailing Natal dan mereka berhasil berjumpa dengan PLT Kadis Pendidikan Mandailing Natal Rahmat Hidayat. Perlakuan oknum guru-guru dan bahkan kepala sekolahnya SDN 180 Tambangan Jae patut ditindak tegas. Mereka dengan berani tidak masuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai guru. Berdasarkan keterangan beberapa warga masyarakat Tambangan Jae, guru-guru itu udah sering tidak masuk namun yang lebih parah pada hari ini Jumat. Seharusnya sadar diri, jangan makan gaji buta. Apa tidak malu, negara kasih gaji. Dan mereka makan gaji buta, yang saya tahu gaji yang dia makan itu dari uang rakyat yang dikumpulkan lewat pajak, cetus salah satu orang tua siswa, yang tidak menyebut jati dirinya. Selain itu, perbuatan seperti ini juga dapat mengurangi produktivitas lembaga pendidikan dan memberikan dampak negatif pada lingkungan kerja. Mereka harus menyediakan pelayanan yang berkualitas, memperlakukan siswa-siswi dengan tepat, melaksanakan tugas-tugas mereka dengan profesionalisme, dan menjadi teladan untuk muridnya dan masyarakat di lingkungan sekolah. Saking marahnya masyarakat desa Tambangan Jae pada guru-guru dan kepala sekolah SDN tersebut, mereka membuat pernyataan keberatan warga, yang bunyi isinya meminta pada Kepala Dinas Mandailing Natal agar memutasi seluruh guru-guru beserta kepala sekolahnya. Atas kondisi dan situasi yang memalukan ini, Kepala Dinas Pendidikan Mandailing Natal langsung melakukan sidak ke SDN 180 Tambangan Jae. Di samping itu Ketua Dewan Pendidikan pun ikut turun langsung pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober tahun 2024. Bahkan Korwil, Korwas, dan juga pemerhati pendidikan serta komite sekolah, kepala desa, dan beberapa warga masyarakat ikut terjun langsung ke sekolah. Kita juga tim media Azura MTV, Warta Poldasu dan Metro Zone, yang selama ini peduli pada pendidikan dan selalu memantau pendidikan yang sangat peduli pada pendidikan merasa gerah pada kondisi ini. Dalam wawancara singkat dengan Kadis Pendidikan Mandailing Natal, mengatakan akan menunggu hasil investigasi tim Korwil dan Korwas, serta pengawas pendidikan, baru ada tindakan yang dilakukan pada kepala sekolah dan guru-guru SD 180 tersebut. Saat kepala dinas, ketua dewan pendidikan, kepala desa, ketua komite dan lainnya berada di sekolah tersebut, tim Korwil, Korwas yang diutus Kadis, sedang menginterogasi oknum guru-guru dan kepala sekolah di ruangan guru-guru, kenapa mereka bolos masuk mengajar. Azura MTV, Bahri Effendi melaporkan. Kota Penyambungan dan Penyambung Utara. Namun, lepas sholat Jumat, ada beberapa masyarakat kita dari Tambangan Jae datang bersilaturahmi ke Dinas Pendidikan, menyampaikan bahwa semalam tanggal 11 Oktober 2024, SD 180 Tambangan Jae tidak terjadi proses belajar mengajar karena seluruh guru dan kepala sekolah tidak ada di tempat.
Jadi atas dasar itu kunjungan kerja kita alihkan ke SD 180 Tambangan Jaya untuk melihat langsung situasi kondisi yang terjadi di sekolah ini. Alhamdulillah pagi ini proses belajar mengajar sudah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Pun demikian, kasus semalam itu perlu akan kita tindak lanjuti. Kita lanjuti sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku. Maka mulai dari tadi pagi sampai hari ini, rekan-rekan kita dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mengatal di bawah koordinator Korwas atau koordinator pengawas sedang melaksanakan investigasi di ruang kepala sekolah. Hasil investigasi itu nantinya akan kita tindak lanjuti sesuai aturan. Insya Allah dari apa laporan masyarakat dan juga investigasi tim kita terhadap guru-guru dan kepala sekolah ini akan kita tindak lanjuti ke inspektorat. Kenapa ke inspektorat? Karena inspektorat itu merupakan apitnya pemerintah Kabupaten Bandung Natal. Jadi hasil ini nanti apa rekomendasi inspektorat terhadap rekan-rekan guru ini akan kita laksanakan nantinya. Karena sesuai aturan kita tidak bisa langsung mengambil keputusan karena ini butuh proses yang bisa dipertanggungjawabkan dan proses yang dilaksanakan tidak karena subjektif tetapi karena situasi kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Maka untuk itu, untuk memastikan kejadian ini kami turun langsung bersama Dewan Pendidikan dan telah bersosialisasi tadi atau berkomunikasi dengan masyarakat sebelum kami ke sekolah ini dan baru kita langsung meninjau sekolah biar kita dapat seluruh informasi yang kita butuhkan untuk membaikkan kembali sekolah kita ini dari segala aspek, dari segala sisi. Di samping itu juga kejadian kita di sini meninjau langsung ruang-ruang kelas kita. Insya Allah dengan tinjauan langsung ini bisa nanti kita tindak lanjuti di tahun 2025 pembangunan beberapa sarana prasarana yang sudah layak kita bangun, kita rehab. Ada beberapa sekolah perlu kita rehab nantinya dan ini insya Allah akan kita tindak lanjuti di program Dinas Pendidikan. Mudah-mudahan tidak ada halangan dan rintangan, ini bisa kita kerjakan di tahun 2025 sehingga anak-anak kita di sini semakin nyaman dan semakin betah. Pak Kadis, sedikit lagi Pak Kadis. Tadi kami dengar ada tuntutan masyarakat, baik disampaikan kepada Pak Kades dan juga pada komite, bahwa kejadian ini sudah sering kali terjadi. Dan mereka berharap dan meminta dan menuntut bahwa guru-guru dan kepala sekolah ini agar diganti semuanya. Bagaimana itu Pak? Jadi kan sudah kita sampaikan di awal tadi bahwa segala sesuatu itu butuh proses. Nah, kemudian saya sampaikan kembali juga, kalaulah terjadi berkali-kali seperti ini, mohon dimanapun sekolah kita di Mandailing Natal ini, baik melalui komite kah, kepala desa kah, atau tokoh masyarakat, tolonglah kita sekali lagi kalau ada kejadian itu diberikan pemberitahuan ke dinas. Karena dasar kita untuk melaksanakan investigasi, peninjauan dan lain-lain itu berdasarkan ada pengaduan masyarakat, ya kan begitu. Ini kelemahan kita selama ini. Secara lisan memang kita ketahui bahwa berkali-kali terjadi seperti hal seperti ini, tapi tidak pernah ada pemberitahuan resmi secara tertulis. Jangan ada yang takut. Kalau benarnya kita surat aja ke dinas. Nah, kemudian persoalan penggantian kepala sekolah dan guru itu kan sudah kita sampaikan butuh proses. Kita tidak mungkin serta-merta Pak langsung ganti, Pak langsung pindahkan. Nah, jadi apa? Jadi kemudian yang kedua, tolong diberikan kepada kita kepercayaan untuk menyelesaikan persoalan ini. Bukan berarti semuanya kita rombak. Bisa saja nanti, ya bisa saja kepala sekolahnya kita pindahkan, gurunya tetap. Karena bisa saja mobil itu tidak bagus. Supirnya yang nggak bagus, mobil kan gitu Pak. Tapi kalau sama-sama bagus, supir sama penumpang, insya Allah perjalanan itu akan lancar. Ada Pak Komite dan Kepala Desa, mohonlah bergotong royong. Apakah warga, anak-anak ikut untuk membersihkan dan memperbaiki kamar mandi yang di belakang untuk sementara, ya. Sehingga anak-anak sudah bisa memfungsikan buang air kecil di kamar mandi belakang, Pak Komite kan. Nah, bahkan saya seluruh tadi kalau nggak ada dananya minta sama saya. Tapi pasti kepala desa akan melarang. Kepala desa ini. Jadi itu yang kita sampaikan ya. Oke Pak Kadis, dari Ketua Dewan Pendidikan, bagaimana tanggapan Bapak tentang kekisruan atau kondisi SD 180 Pak? Ya, terima kasih kawan-kawan pers yang sudah setia mendampingi
tim lah, mulai dari tim dinas pendidikan, Dewan Pendidikan Natal, juga kepala desa dan komite. Tentu ini merupakan suatu terobosan yang perlu kita apresiasi terhadap masyarakat. Selama ini masyarakat segan-segan dan sungkan karena kita namanya yang satu kampung tentu banyak pertimbangan-pertimbangan untuk memberikan laporan kepada pemerintah daerah lah, dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan. Tadi Pak Kadis Pendidikan sudah menyampaikan bahwa memang segala sesuatu yang menyangkut tentang proses belajar mengajar, baik ia fasilitas, baik ia SDM-nya, tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memperbaikinya. Intinya bahwa hal ini suatu kasus baru yang kita jumpai di Madani Natal, dan makanya kita sangat apresiasi, kita bersama-sama turun, padahal agenda-agenda sebenarnya termasuk yang disampaikan Pak Kadis Pendidikan tadi, ada agenda-agenda memang sudah ada agenda kemari, tapi kita masih fokus memang di pusat kota karena pendidikan ini fasilitas dan sarannya semua kita masih sangat minim semua. Beda kita dengan di daerah Indonesia Timur, mereka sudah luar biasa. Ini apa? Karena memang selama ini tidak ada yang berani, baik ya pihak tadi dari komite, dari masyarakat, apalagi dari pihak satuan pendidikan, kepala sekolah, guru-gurunya sangat sungkan untuk menyampaikan hal-hal apa yang terjadi di sekolahnya. Nah, alhamdulillah dengan kejadian ini, tentu ini kita apresiasi tokoh masyarakat, Pak Kepala Desa, Pak Komite, seluruh masyarakatnya yang menyampaikan ini kepada Dinas Pendidikan. Persoalan-persoalan ini mudah-mudahan ini akan segera kita analisis apa-apa tadi yang menjadi keluhan daripada masyarakat. Tentu kami sebagai Dewan Pendidikan yang notabene tugasnya adalah mengawasi pendidikan, ya. Mengawasi satuan pendidikan itu, termasuk perangkat-perangkatnya yang ada di dalam. Alhamdulillah tadi Pak Kepala Dinas Pendidikan sudah menyampaikan. Kita harapkan ada proses yang betul-betul bisa menjadi jalan terbaik bagi kita sehingga proses belajar mengajar di daerah kita ini bisa kembali normal, karena banyak tokoh-tokoh, baik tokoh ekonomi, tokoh politik yang lahir dari sini. Jadi ini sangat perlu kita sama-sama rehat kembali agar anak-anak kita ini bisa menjadi anak-anak yang bisa meraih cita-citanya, itu menurut kami. Oke Pak, ada lagi mau ditambahkan? Oke Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari media mendapat informasi bahwa di sekolah SD 180 Tambangan Jaya sering guru-guru tidak hadir, bahkan kepala sekolah pun sering tidak hadir. Selaku kepala desa, bagaimana tanggapan Bapak? Kalau saya sebagai kepala desa, kalau macam gitu saya keberatan. Kenapa? Karena murid-murid adik-adik ini penerus bangsa. Yang keduanya tentang masalah, saya dengar tadi sesuai dengan komentar komite, guru-guru maupun kepala sekolah sering nggak masuk ya. Itu pun saya keberatan. Kalau bisa lantaran Pak Kadis sama Pak Ketua KONI hadir di SD Tambangan Jaya ini, permintaan saya sesuai dengan usulan masyarakat sering ke rumah, terutama ibu-ibu.
Iya Pak. supaya kepala sekolahnya dan guru-gurunya semua diganti. Diganti Pak. Oke. Diganti, itu permintaan orang itu. Heeh. Yang keduanya, mudah-mudahan turunnya terjun ke lapangan Pak Kadis Pendidikan sama Pak Koni dan staf-stafnya. Itu Pak Koni itu selaku ketua pengawas juga tuh, pengawas Ya, pendidikan. ya, Dewan Pendidikan, ya, Dewan ya. Pendidikan itu mudah-mudahan dijabah Allah. Iya, iya. Pertemuan hari Ini hari Sabtu, ya. hari Sabtu yang berkah ini. Sidak secara langsung ini Pak. Tidak langsung dengan pertemuan dengan jalan ihdinas siratal mustaqim. Iya Pak. Oke. Kurasa tersiar seniman komentar saya sebagai kepala desa, mudah-mudahan dijabah Allah. Amin, Pak. Permintaan, terutama permintaan masyarakat desa Tambangan Jaya. Oke Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.